Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai penempatan jabatan tampungan P3K tahap 2. Sekaligus nanti kita akan bahas juga tentang arah dari kebijakan jabatan tampungan ini ya. Yuk kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Dimulai dari pengertiannya dulu tentang jabatan tampungan ya. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jabatan tampungan ini adalah jabatan operasional yang diperuntukkan bagi peserta seleksi P3K tahap 2 yang formasinya tidak diusulkan oleh instansi terkait pada awalnya. Jabatan ini menjadi solusi untuk menampung tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan tenaga honorer kategori 2 yang tidak memenuhi syarat atau TMS saat seleksi administrasi P3K tahap 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suherman menjelaskan bahwa jabatan tampungan ini khusus ada di tahap 2. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan formasi yang sesuai dengan usulan instansinya. Jadi, yang bisa ikut jabatan tampungan ini adalah yang tidak mendapatkan formasi ataupun yang tidak memenuhi syarat ya ketika seleksi di tahap pertama. Lalu, kemanakah arah penempatan jabatan tampungan P3K ini? Nah, mengenai penempatan jabatan tampungan P3K, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa ini merupakan solusi sementara atau jembatan bagi tenaga honorer untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara ya atau ASN melalui skema P3K. Beberapa poin penting terkait penempatan dan kelanjutan jabatan ini. Jadi yang pertama ini P3K paruh waktu. Jabatan tampungan ini pada umumnya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Terus yang kedua ini menunggu formasi yang sesuai. Tujuan utama mengakomodir tenaga honorer yang memenuhi syarat, mereka ditempatkan di jabatan operasional terlebih dahulu sambil menunggu adanya pembukaan formasi yang lebih sesuai di masa mendatang. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada formasi yang bisa ditempati, maka langsung akan ditempatkan di sana ya. Yang ketiga, potensi pengangkatan penuh. Nah, dengan adanya jabatan tampungan ini, tenaga honorer yang memenuhi kriteria memiliki peluang yang lebih besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ya di kemudian hari. Ini merupakan kabar baik ya bagi jabatan tampungan bila mana semua tahapan ini bisa terrealisasi. Nah, selanjutnya untuk penetapan instansinya itu seperti apa? Jadi instansi itu akan mengusulkan formasi P3K paruh waktu untuk jabatan tampungan kepada Menteri Pan RB. Selanjutnya, BKN akan melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang masuk dalam jabatan tampungan ini. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa saya termasuk dalam formasi jabatan tampungan? Nah, jadi instansi mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahun 2024 dalam 3 tahap. Ini tahap pertama, nakes guru dan teknis. Tahap kedua, nakes guru teknis. Dan tahap jabatan tampungan teknis ya. Jadi nama Bapak dan Ibu tidak tercantum misalkan ya di tahap 1 dan tahap 2. Dan Bapak dan Ibu adalah tenaga non-ASN dalam database BKN, maka ada kemungkinan besar Bapak dan Ibu akan masuk pengumuman tahap jabatan tampungan ini ya. Kode seperti apa yang akan Bapak dan Ibu dapatkan adalah kode R3T pada hasil seleksi nanti ya. Nah, ini menandakan bahwa Bapak dan Ibu ini termasuk dalam formasi jabatan tampungan. Terus arti kodenya itu apa? Kode R3T itu adalah kode teknis untuk jabatan tampungan teknis ya, yang ditujukan bagi peserta tenaga non-ASN yang telah diverifikasi
dalam database BKN dan belum tertampung pada jabatan yang tersedia. Nanti kalau misalkan sudah ada jabatan tersedia, maka akan ditempatkan di tempat itu ya, seperti itu. Nah, lalu kesimpulannya seperti apa? Jadi, jabatan tampungan P3K ini merupakan langkah inovatif dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar dapat menjadi bagian dari ASN melalui jalur P3K ini ya. Meskipun umumnya berstatus paruh waktu, jabatan ini menjadi pintu gerbang dan harapan bagi para honorer untuk mendapatkan formasi yang lebih sesuai dan berpotensi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu di masa mendatang ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk informasi kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe agar informasi terkait P3K-nya selalu diupdate ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.